Selamat datang di Podmed. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Welcome back to Podmat Podcast Ahmad. Tempat film bukan hanya tontonan tapi bisa juga jadi bahan obrolan. Jadi kalian yang suka nonton film, ngobrolin film, ngulik tentang film, bahkan ya gosipin film, consider banget nih guys untuk subscribe channel ini. Oke, kita akan bahas apa hari ini? Pernah gak sih kalian bayangin nih, tiba-tiba ada cewek yang ngaku-ngaku jadi istri kalian dari masa depan, dan dia tahu semua hal tentang hidup lu nih. Yap, ini bukan mimpi. Kita akan bahas Sore, Istri dari Masa Depan, film original Indonesia yang akhirnya comeback di tahun 2025 ini. Boleh dong Jibril, putar dikit nih trailernya. Woi, Hai, aku Sore, istri kamu dari masa depan. we need to talk. She knows everything about me. Cindy nikah, kamu pulang ya, kita ketemu di sana. Oke, katakanlah aku percaya kamu dari masa depan. Terus mau kamu apa? Mau buat hidup kamu lebih baik. Pasangan yang rajin olahraga bareng gitu. Dan apapun kata. Menerima senja apa adanya. Jadi itu trailer Sore, Istri dari Masa Depan. Nah, kita mau bahas non-spoiler review nih guys. Jadi di sini tenang aja, gue nggak akan men-spoilerkan film ini, tapi gue ngasih highlight-highlight penting nih untuk kalian notice, biar makin semangat nontonnya. Dan gue pun juga semangat banget ya ini untuk ngebahas film ini sebetulnya. Nah, jadi kita mau ngomongin karakter actingnya dulu nih. Yang jadi highlight menurut gue di sini adalah chemistry antara dua tokoh utamanya. Sore yang diperankan oleh Sheila Dara dan juga Jonathan oleh Dion Wiyoko. Menurut gue gitu ya, Sheila Dara Aisyah bener-bener berhasil nih menghidupkan karakter Sore yang misterius tapi hangat. Dia punya vibe lembut tapi penuh rasa penasaran. Karakter Sore ini bukan tipikal cewek dari masa depan yang datang terus tegas dan kaku. Justru dia tampil dengan pendekatan emosional yang natural banget menurut gue. Dan spotlight di film ini menurut gue memang jatuh banget nih ke Sheila Dara ya. Kita tuh dibuat empati beneran nih sama karakter Sore. Gimana kalau kita ada di posisi dia, memperjuangkan cinta yang udah dia tahu ujungnya gimana, tapi tetap nih jalani semuanya tuh dengan hati. Ada satu quotes gitu ya dari dia yang jadi highlight banget buat gue. Kalau aku harus mengulang 1000 kali pun, kayaknya aku bakal tetap milih kamu deh. Waduh, gila sih. Itu dalam banget menurut gue. Itu dalam banget, apalagi kalau misalnya lu nonton dari awal gitu ya dan ngikutin plotnya, itu kata-kata langsung nusuk banget ke hati nih. Nah, check it out banget deh momen itu. Emotional punch yang menurut gue tuh dapet banget. Gue sendiri gitu ya juga seneng karena akhirnya ada nih aktris Indonesia yang menurut gue top banget aktingnya. Sheila Dara ini ya. Sheila Dara di sini ya menurut gue salah satu aktris Indonesia yang udah kayak bintang baru. Filmnya ada di mana-mana, terus di bioskop juga sering, dan aktingnya top banget sih menurut gue, gak over samsak, bisa banget untuk ngedrive cerita. Sementara ya di sisi lain ada Dion Wiyoko nih sebagai Jonathan yang tampil menurut gue pas, agak clueless sih tapi tetap simpatik. Chemistry mereka dapet sih menurut gue ya, apalagi waktu momen-momen awkward yang justru jadi lucu dan manis nih mereka. Yang gue suka lagi karakter-karakter ini ya gak berlebihan, sederhana tapi punya lapisan emosi yang bikin penonton tuh terhubung ya jadi sama mereka. Terus kalau kita ngomongin alur cerita, ini juga seru gitu ya. Jonathan tuh seorang fotografer yang dimulai dia tuh tinggalnya di Kroasia. Hidupnya itu cuma muter nih, di kerja, ngebir, ngerokok gitu ya. Gak ada yang aneh. Tapi suatu pagi tiba-tiba muncul nih cewek misterius di kasurnya. Dia ngaku bernama Sore. Dan lebih gilanya lagi, dia ngaku sebagai istri Jonathan dari masa depan. Jadi lo bayangin deh, misalnya lo lagi tidur sebelah lo, tiba-tiba ya kayak ada cewek gitu ya, terus ngaku-ngaku jadi istri lo. Gimana gak kaget tuh, gimana gak ngerasa mimpi gitu ya. Nah tapi Sore di sini datang bukan nostalgia. Dia punya misi nih, mengubah hidup Jonathan supaya masa depan kelam yang dia tahu tuh gak kejadian. Emang apa nih masa depannya? Cek kita langsung ya di filmnya ya. Dan yang menarik di film ini gitu ya, gak langsung nabrakin plot dengan teori waktu dan twist berat. Justru kita diajak pelan-pelan nih ngikutin gimana nih Sore mulai mengenal Jonathan lebih dalam. Di situ kerasa banget nih menurut gue ya, bahwa ngubah hidup seseorang itu gak cukup cuma ngubah habitnya doang.
kayak ngerokok, terus misalnya pola dia setiap harinya, tapi tentang hal yang lebih dalam lagi gitu, tentang penerimaan, trauma, rasa takut, dan juga pilihan. Dan yang bikin serunya lagi ya, film ini nyusun narasinya penuh teka-teki, misteri demi misteri dibangun secara halus tapi bikin penasaran banget. Kita tuh dibuat mikir, apa sih yang sebenarnya bakal kejadian nanti. Nah, bagian ini nih yang gue personally ya suka banget. Rasa penasaran yang terus dijaga sampai akhir bikin experience nonton nih jadi lebih hidup aja. Kita gak dikasih semua jawaban di awal dan itu yang bikin excitementnya kerasa banget nih. Kalau ditanya soal vibe, Sore Istri dari Masa Depan tuh punya suasana yang hangat tapi juga misterius. Gak terlalu berat, tapi cukup bikin kita mikir nih. Nuansa warna-warna tuh soft, dialognya tenang tapi penuh makna, dan musik yang mendayu nih bikin pacing film ini terasa calm but emotionally engaging. Buat lo yang suka drama romantis dengan sentuhan sci-fi, waktu yang smooth gitu ya, film ini cocok banget. Perasaan tuh dibangun pelan-pelan, gak buru-buru, tapi lama-lama nih masuk ke hati. Gue sendiri ya jadi keinget sama film Jepang Kimi no Na wa, atau kalau di Inggrisin tuh Your Name. Dari cara cerita berkembangnya, suasana yang dibawanya, sampai emosi yang perlahan dikupas satu persatu. Nah, vibe-nya tuh relatable banget. Khususnya buat lo yang lagi mikir gitu ya soal gimana cara menjaga hubungan, mempertimbangkan pilihan hidup, dan yang paling penting nih, belajar saling ngerti sampai ke akar-akarnya, ke core-core-nya, ke inti-intinya nih. Ini bukan cuma soal cinta, tapi juga tentang waktu, penyesalan, dan kesempatan kedua. Sekarang kita masuk ke bagian musik, dan jujur ya, gue suka banget sama scoring musik film ini. Musiknya tuh bener-bener ngedukung emosi di tiap adegan, gak berlebihan tapi tetap kena. Salah satu yang paling stand out tentu aja ya, lagu Terbuang Dalam Waktu dari Bara Suara, yang sekarang ya juga lagi cukup hits banget. Gue pribadi nih jadi suka dengerin lagu ini gara-gara film Sore sih. Gue baru tahu juga dari film Sore. Vibe-nya tuh ngingetin gue ke nuansa-nuansa kayak White Shoes and the Couples Company, yang jazzy, mellow, dan sedikit retro tapi modern ya. Nah ini lucunya nih, gue tuh sebetulnya gak terlalu apal liriknya Bara Suara ini, jadi gue malah kehubungnya ke lagunya White Shoes gitu sih. Dan walaupun ya lagu ini gak dirancang khusus jadi soundtracknya, gak tahu kenapa pas banget aja dipakai di film ini. Rasanya kayak udah ditakdirkan buat nempel nih sama cerita Sore dan juga Jonathan. Selain itu, musik-musik lain yang dipakai juga sangat mendukung suasana. Entah itu adegan melo, adegan penuh harapan, atau yang penuh misteri, semuanya itu kerasa pas dan gak maksa. Jadi bukan cuma jadi latar ya, tapi benar-benar jadi bagian dari cerita ini juga. Pelajaran dari film ini, kalau ngomongin pelajaran dari film Sore Istri dari Masa Depan, gue cukup kena juga sih di bagian bahwa mengubah seseorang itu bukan cuma soal kebiasaan doang. Bener sih, habit itu bisa dibentuk dan dibiasakan. Tapi kalau akar masalahnya gak diberesin, ini bakal balik lagi. Film ini nunjukin banget gimana karakter Jonathan susah banget nih ninggalin rokok dan kebiasaan buruknya. Tapi ternyata saat dia berani nih ngadepin dan nyelesain masalah utamanya, dia bisa jadi pribadi yang jauh-jauh lebih baik. Itu yang dalam banget nih menurut gue. Bahwa kadang solusi ini bukan sekedar checklist, gue harus berubah ini, itu. Tapi kita harus tahu dulu kenapa kita bisa seperti itu. Dan di situ kehadiran Sore bukan maksa Jonathan untuk berubah ya, tapi ngebantu dia buat ngelihat siapa dirinya yang sebenarnya. Nah, buat lo yang penasaran, selebihnya lo mesti check out sendiri nih filmnya, biar dapet feel-nya langsung. Nah, itu tuh highlight-highlight yang perlu kalian notice di film Sore. Nah, kalau kalian ada highlight yang lain yang perlu gue notice juga nih, kalau misalnya gue nonton lagi untuk kedua kalinya, boleh banget nih drop pendapat kalian di kolom komen ya. Gitu. Terus selanjutnya gue juga mau ngebahas soal fun fact, dimana di sini ada fakta keren dari Sore nih, Istri dari Masa Depan, yang mungkin belum kalian banyak ketahui. Pertama, itu diadaptasi dari web series 2017. Film ini diangkat dari serial web populer tahun 2017. Jonathan diperankan oleh Dion Wiyoko, sementara Sheila Dara diperankan oleh Tika Bravani sebagai Sore. Menurut sutradara Yandi Lawrence, adaptasi layar lebar ini mengusung 60% cerita baru dengan pembawaan yang jauh lebih emosional dan sinematik dibanding versi webnya. Gitu. Jadi kalian yang udah nonton versi webnya boleh banget untuk nonton film layar lebarnya.
karena ini 60% akan berbeda. Nah, terus kalau kita ngomongin lokasi syuting memikatnya itu di 3 negara nih. Pertama itu di Zagreb ya, atau Kroasia, tempatnya eksotis juga. Terus ada lokasi bersalju di Finlandia, itu juga bagus banget auroranya, serta di Jakarta. Ketiga setting ini ya dengan indah menyatu untuk membangun atmosfer lintas waktu yang magis nih menurut gua, dan juga menyentuh. Terus yang menariknya lagi di sini ada angka 8.25 itu ternyata penuh makna. Jam dengan angka 8.25 itu kerap muncul nih di beberapa adegan. Nah, kalau ada penonton yang perhatiin nih pasti ngerasa ada sesuatu sebetulnya. Menariknya, sutradara memilih untuk tidak menjelaskan ya maknanya secara langsung. Namun dugaan kuat adalah bahwa angka itu mereferensikan nih tanggal pernikahan Yandi Laurens, yaitu 25 Agustus. Jadi 25 garis miring 8 gitu ya. Nah, makanya dibalik menjadi 8.25 dan itu sering muncul. Terus kalau kita ngomongin musik gitu ya, ini perfectly curated banget nih menurut gue. Lagu seperti ya kayak Guess dan Forget Jakarta dari Aditya Sofyan membawa nuansa nostalgia dari web series. Lagu Terbuang Dalam Waktu dari Baraswara bahkan langsung melejit di tanggal lagu viral Spotify usai gala premier. Sutradara bercerita bahwa musik bukan hanya pengiring nih, tapi bagian inti dari storytelling. Bahkan beberapa lagu dimasukkan ke naskah lengkap dengan timecode dan visual yang mendampinginya. Terus kita masuk ke rating film. Jadi gue mau kasih rating film-film sore Istri dari Masa Depan ini adalah dengan A-. Kenapa nih A- ya? Karena secara storytelling ini salah satu yang paling solid dan seger nih dari film drama fantasi Indonesia beberapa tahun terakhir menurut gue. Actingnya kuat banget, terutama Sheila Dara yang sukses bikin kita empati total nih sama karakter Sore. Musiknya juga bener-bener ngebangun suasana. Dan plotnya itu ringan tapi punya lapisan emosi yang dalam menurut gue. Minusnya sebenarnya dikit ya. Mungkin buat beberapa penonton, konflik itu pengen lebih dalam lagi aja. Terutama eksplorasi masa depan Jonathan yang bisa jadi area yang menarik. Tapi gue ngerti sih, film ini emang pengen fokus ke emosinya, bukan ke teknikalitas time travelnya. Menurut gue pribadi, film ini berhasil banget nih menyentuh sisi emosional tanpa jatuh ke melodrama. Dan yang paling gue suka juga, filmnya itu relatable banget dan down to earth. Kalau kalian suka vibe dari Sore Istri dari Masa Depan, gue juga punya beberapa rekomendasi film yang mirip-mirip, baik dari sisi tema waktu, hubungan emosional, sampai nuansa hangatnya. Nah, yang pertama adalah dengan About Time di tahun 2013. Film ini adalah film romantis, time travel, dan banyak pesan soal keluarga, serta menghargai momen. Bikin ketawa sekaligus mikir. Heartwarming banget nih film About Time ini. Terus yang kedua dengan Your Name ya, atau Kimi no Na wa yang tadi gue sebutkan. Jadi ini adalah anime legendaris dari Jepang, cerita soal koneksi emosional lewat dimensi waktu. Visualnya juga indah banget, soundtracknya juga ngena banget, dan ini digambar gitu ya dengan orang-orang Jepang dan diadaptasikan ke dalam film, dan itu bener-bener works banget menurut gue. Vibe-nya ini mirip banget sama Sore, terutama bagian emosi yang dibangun pelan-pelan. Soundtracknya juga, scoringnya juga nendang banget sih menurut gue di sini. Bikin hati kita tuh bergucang. Your Name ya. Dan selanjutnya juga ada In the Mood for Love di tahun 2000. Emang nih bukan soal time travel sih, tapi nuansa dan pesan soal waktu yang terlewat itu mirip banget. Puitis, pelan, dan menyayat, ngasih rasa yang sejenis nih kayak Sore. Itu dia review Potmat kali ini untuk film Sore Istri dari Masa Depan. Film original Indonesia yang gak cuma romantis, tapi juga bikin kita mikir soal hidup, pilihan, dan masa depan. Kalau lo yang belum nonton, wajib banget nih masukin ke watchlist lo ya. Dan buat yang udah nonton, ayo dong share di kolom komentar. Menurut kalian gimana nih perjalanan Jonathan dan Sore ini? Menurut gue pribadi ini film worth it banget untuk ditonton. Dan kalau kalian udah nonton, gak apa-apa juga nonton kedua dan ketiga kalinya. Pasti ngasih kesan yang berbeda. Gitu, ada yang bilang kedua lebih sedih lagi karena udah tahu, dan yang lain-lainnya. Dan gue pengen tahu juga ya pendapat kalian ya soal Sore ini, karena menurut gue ini momen penting buat gue. Pertama kalinya gue juga mereview film Indonesia di channel Potmat ini, dan gue harap kalian suka nih dengan review Potmat hari ini.
Oke, sekian dari gue. Jadi stay tune terus di video-video berikutnya. Podmat, Podcast Ahmad. Film bukan hanya tontonan, tapi bisa juga jadi bahan obrolan. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys ya. Thank you for watching, and as always, I'll be back.